datang bersama saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang ada era saganya. Namanya adalah Nissan the Great. Ya, ini bentuknya bagus, saya sangat-sangat suka sekali ya. Nah, ini. Untuk yang belum tahu, dia ada era saganya itu ada di sini di Dengwons di era saga. Terus eranya adalah era galaktik ya. Namanya mana yang gambarnya bannernya dia? Nissan. Oh, galaktik, bukan galaktik ta. Jangan-jangan bukan galaktik itu. Oh, bukan galaktik, ternyata Blossom, keliru ya. Di mana era saga Blossom. Nah, ini ya, Blossom era. Untuk era saganya itu dimana kita bisa mendapatkannya ini. Nissan the Great nanti bisa dapat ini. Nissan Spiral ya. Jadi ini adalah talentnya si Nissan the Great. Jadi Nissan the Great itu dulu memang termasuk bagus, dan ini dulu adalah rarity L. Terus ini mungkin adalah rajanya kayak gitu ya. Jadi untuk apa ya, era saga itu tempatnya buat kalian nyari relik dan juga nyari gems ya. Jadi satu era saga ini bisa menghasilkan 50 gems lebih ya. Ini monsternya bagus. Kalau untuk skill trait saya belum tahu. Nah, kalau untuk talent itu seperti kemampuan ya. Kemampuan kalau sudah didapatkan pakai ini berfungsi sebagai, jika Nissan the Great mendapatkan giliran, dia memberikan efek di Photopopic Shield untuk dirinya sendiri. Photopopic itu seperti ya, itu perisai hanya bisa dipukul oleh satu elemen, dan elemennya saya nggak tahu. Photopopic itu lupa, kalau nggak keliru itu apa ya, art mungkin, kalau nggak keliru, lupa, agak lupa soalnya. Kalau seperti apa ya, pyrophobik hanya bisa dipukul dengan elemen api ya, pokoknya seperti itu bagus. Sealnya saya sangat suka kalau pyrophobik, hydrophobik, photophobik itu sangat suka saya ya, bagus sekali. Nah, kalau untuk yang after damaging with a skill untuk pasif kedua ya, ini Nissan the Great setelah dia memberikan kerusakan dengan skill, dia memberikan kerusakan tambahan sebesar 1000 berelemen kegelapan untuk semua musuh yang terkena kerusakannya Nissan ya. Jadi untuk Nissan Pet ini, kalau Nissan the Great memberikan kerusakan ke semua musuh, maka semua musuhnya akan diberikan kerusakan tambahan sebesar 1000 ya. Ini bisa dipakai 3 kali berelemen kegelapan ya. Bagus dia karena attacker ya, jadi memang cocok lah ya. Nah, untuk yang talent ketiga, saat warirnya mati ataupun Nissan the Great-nya mati ya, dia bisa memberikan Photopopic Shield untuk random. Jadi kalau si Nissan the Great ini mati, nanti salah satu rekan timnya akan diberikan shield ataupun pertahanan berupa Photopopic seperti yang pasif pertama. Ini bagus juga ya. Itu random, yang kanan atau yang kiri atau di tengah random, pokoknya salah satu rekan timnya Nissan the Great. Kalau kalian belum tahu, Nissan the Great itu dia dulu adalah monster rarity L yang sangat bagus juga ya. Nissan, coba ya, dulu waktu rarity-nya masih L, belum ada M ya, itu yang monster controller terbaik itu adalah Nissan Pet. Ini adalah Nissan Pet. Ini peliharaannya Nissan the Great ya. Ini peliharaan. Ini dia spesialis memberikan efek possession dan untuk semua musuh kalau dulu, kalau nggak keliru ya. Memang betul sih, memang kayak gitu ya. Jadi ini bagus sekali. Terus kalau untuk yang ini adalah ini mungkin ya seperti pangerannya ini, cuman ini rajanya, jadi lebih tinggi. Nah, kayak gitu. Kalau ini bodyguard itu kayak yang ngejaga lah ya. Dan 3 monster rarity legendary ini dulu adalah monster yang hanya bisa dibeli di Tim War. Selain di Tim War nggak bisa. Jadi Nissan Pet ini dulu sangat-sangat banyak digunakannya sebelum ada era seperti VIP, Nemesis, Forsaken dan lain-lain ya. Jadi termasuk base monster juga untuk Nissan Pet. Nah, keluarlah rarity M, maka Nissan the Great dia keluar ya. Dia sebagai rajanya keluarga Nissan ya. Kita akan coba bahas untuk skill, trait, elemen, relik, kelemahan, kelebihan, semuanya akan kita bahas ya. Kita kasih makan dulu sampai 130.
Kalau kalian tanya, "Bang, ini didapetin kemarin di mana?" Saya dapat dari Treasure Cafe ya. Saya dapat dari Treasure Cafe. Kalau di breeding saya nggak tahu bisa apa enggak. Tadi tak lihat eh, sekilas kayaknya bisa. Entah ya. Tadi nggak fokus soalnya. Nah, untuk eranya adalah Blossom. Untuk era Blossom itu kurang lebih sekitar 3 tahun lebih. Makanya kalau untuk eranya ini sudah bisa dibilang lama ya. Bisa dibilang lama. Kalau untuk speednya level 130 ada 11.300. Ya memang era lama ya. Jadi kalau mau kalian pakai, "Bang, ini monsternya attacker bagus nggak?" Bagus. "Bang, ini monsternya tak pakai tipu trofi sekarang bagus nggak?" Kurang, karena eranya telat ya. Udah terlalu lama, eranya sudah terlalu tua. Karena memang semakin baru era itu semakin cepat kecepatannya untuk speed, terus semakin tebal darahnya dan semakin tinggi kerusakannya. Itulah kelebihan monster era-era terbaru. Makanya buat kalian yang mau push trophy atau PvP, kalian pakai monster yang 3 era terbaru ya. Tuh, untuk kalau kalian lihat video saya di bulan 1 2025 yang masih berjalan sekarang adalah era Feral season 4 ya, era Feral. Jadi untuk sebelum era Feral ada era Historia dan era Multiverse. 3 era itu yang masih worth it dipakai di push trophy ya. Nah, kalau untuk elemen dia memiliki elemen magic atau pesulap ya, dan juga kegelapan. Kalau untuk elemen magic ini dia akan lemah terhadap elemen natur. Kalau untuk kegelapan dia akan lemah terhadap elemen cahaya. Nah, kalian hindari monster musuh, attacker musuh yang berelemen cahaya ataupun elemen natur. Jadi nanti nisan the grid-nya biar lebih awet ya, biar nggak cepet mati. Karena nanti kerusakannya akan sakit sekali kalau diterima nisan the grid ya. Karena elemennya musuh lebih kuat dari elemen nisan the grid ya, karena memang seperti itu. Elemen itu berputar terus ya. Nah, ini menurut saya skill-skillnya bagus, strike-nya juga bagus ya. Jadi kalau untuk Nissan The Great ini bagus melawan musuh seperti apa? Melawan musuh yang elemennya lebih lemah terhadap Nissan The Great, yaitu elemen tanah dan juga elemen metal ya. Jadi kalau dia ketemu elemen tanah ataupun elemen metal ya, Nissan The Great ini di atas angin ya, sangat sakit sekali nanti, karena dia juga punya magic weakness. Kalian tahu sendiri seperti Justin Justice Ancestor itu yang sampai sekarang attacker terbaik ya. Jadi dia juga memiliki light weakness, makanya sakit sekali. Nah, ini evolving trait ini sangat-sangat bagus. Saya sangat suka untuk evolving trait pertama ini. Buat kalian yang baru R0 baru ditetasin jadi monster, dia sudah mendapatkan anticipation ya, dimana antisipasi itu dia akan ngerebut skill musuh jika musuhnya mengambil giliran lagi, yang skillnya seperti ini, gain 1 extra turn. Jadi musuhnya ambil giliran terus, itu kan ngerepotin ya, ngerepotin sekali. 1 giliran bisa berkali-kali ngambil giliran, nah itu kan repot. Jadi kalau ada trait seperti ini, antisipasi giliran yang kedua nanti langsung direbut, giliran ketiga direbut lagi kalau pakai skill seperti itu ya. Jadi mematikan. Kalau untuk sekarang ini sangat bagus, antisipasi masih sangat jos ya. Nah, kalau untuk Tauk ini untuk level 110 sampai 126, dimana Tauk itu memiliki peluang 35% waktu dipukul musuh bisa meleset. Jadi kalau Nissan The Great dipukul musuh keterangannya miss, jadi kerusakan nggak ada yang masuk. Terus efek-efek skill nggak ada yang masuk juga, seperti torture, debuff, dan juga seperti efek kontrol nggak ada yang masuk semuanya. Jadi kalau kalian seperti itu, mengalami seperti itu, kalian lagi beruntung, 35%-nya lagi menyala ya. Nah, kalau untuk trade seperti ini bagus gak Bang? Bagus ya, karena ada 3 urutan trade seperti ini. Contohnya seperti Hardened itu peluangnya 20%, di bawahnya Taug. Terus ada yang di atasnya Taug, namanya adalah Bulwark, dimana Bulwark itu 50% peluang ya, jadi lebih besar. Jadi untuk yang lebih bagus trade-nya namanya Bulwark. Dan juga ada yang lebih mirip seperti ini dan lebih overpower lagi trade-nya, namanya adalah Demons, dimana Demons itu memiliki peluang 25% ya, dan juga kebal dari Ignite dan juga Burning, 2 torture itu. Dan juga ada juga salah satu lagi yang paling overpower lagi trade-nya, namanya adalah Super Demons. Itu peluangnya 50%, sama dengan Bulwark ya, sama-sama 50% peluang. Hanya saja Super Demons itu memiliki kebal dari torture, yaitu Burning dan juga Ignite. Sangat-sangat bagus ya.
Nah, kalau combo-combo terakhir seperti ini memberikan skill ke musuh. Contohnya seperti yang bisa menghilangkan akurasi musuh ataupun mengurangi penglihatan musuh, ya. Seperti skill Daze, Minor Blind itu menurunkan 25% ataupun Blind 50%, ataupun Tortur berupa Sunstorm atau Sunburn menurunkan 15%. Kalau kalian combo-combo seperti itu, total persenan dari skill ditambah persenan dari tauknya ini nanti akan berubah menjadi di atas 50%, ya. Itu sudah sangat-sangat worth it lagi, ya. Jadi nanti Nissan The Grid-nya lebih sering sekali miss kalau dipukul musuh. Jadi aman, ya. Bakal ngeselin sekali, bikin jengkel musuh sekali. Ya itu memang combo-kombonya untuk tauk ya seperti itu. Nah, kalau untuk skill ketiga ini adalah Magic Weakness. Nah, kalian tahu Magic Weakness itu sangat bagus, ya. Jadi di awal giliran si Nissan The Great ini menyebarkan Magic Weakness ke semua musuh, ya. Jadi semua musuhnya nanti akan lemah terhadap elemen Magic. Nah, dimana Nissan The Great ini mempunyai elemen Magic. Jadi nanti Nissan The Great udah pasti kerusakannya bakal sakit sekali, ya. Jadi keterangannya nanti akan strong ya. Nah, itu kerusakannya akan dikalikan 2,5. Sangat sakit sekali. Nah, ini sangat bagus sekali untuk Magic Weakness ini, saya sangat suka, ya. Nah, kalau untuk skill 1, 2, 3, 4 ini kita akan bahas di denguan sekalian diuji coba. Nah, kita akan bahas-bahas untuk efek-efek seperti ini ataupun efek seperti curse, efek seperti efek plus. Nah, kita langsung ke bawah, special skill ataupun ultimate. Dia memberikan kerusakan very heavy. Itu besar, ya. Kalau kalian belum tahu, kerusakannya itu ada 5 urutan sebenarnya. Nah, yang pertama urut dari yang terkecil ke terbesar. Nah, low, moderate, insane, massive, dan juga insane, ya. Jadi ada 5 urutan kerusakan. Itu yang tertinggi memang insane, yang terendah adalah low, ya. Nah, kalau heavy ini dia terhitung urutan sedang ketiga. Hanya saja, ya, hanya saja dia memiliki very, yaitu very heavy, sedang mendekati ke besar. Itu sangat mantap sekali, ya. Berarti urutan kerusakannya adalah 3,5, ya. Dia memberikan kerusakan sedang mendekati ke besar 3,5 berelemen magic untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek tortur 2 biji, yaitu curse dan nightmare, dan juga semua musuhnya akan diberikan efek kontrol berupa possession. Nah, seperti itu, ya. Untuk yang belum tahu curse itu, dia menghilangkan 10% darah dan 10% stamina, ya. Itu untuk semua musuh, ya, selama 1 giliran, dan di giliran selanjutnya maka musuhnya akan kehilangan 20%, ya. Jadi double selama 2 giliran, ya. Selama 2 giliran, 10% untuk giliran pertama, 20% untuk giliran kedua, ya. Bagus, kalau curse itu bagus. Kalau nightmare, dia memberikan kerusakan kecil sekitar 10% berelemen kegelapan dan juga menghilangkan 10% stamina, ya. Setelah itu musuhnya akan memang udah kayak gitu. Pasifnya cuma ngilangin efek stamina doang. Jadi ini kalau ketemu si siapa, ya, elemen tanah, dia memang killer, ya. Dia itu pembasmi elemen tanah, seperti tanker kayak gitu mungkin, ya. Nah, nightmare ini akan sangat sakit sekali kalau monster musuh ada elemen tanah. Jadi nightmare-nya nanti bukan 10% lagi, menjadi 25% selama 4 giliran. Jadi sudah bisa dipastikan monster yang berelemen tanah selama 4 giliran itu sudah bisa mati kena nightmare doang, ya. Bagus sekali, dan ini kerusakannya besar. Terus dia juga punya magic weakness dan juga efek kontrol. Ya, untuk yang belum tahu, possession ini dia adalah efek kontrol. Di giliran selanjutnya musuhnya akan saling memukul rekan timnya sendiri. Jadi ini bisa membalikkan keadaan. Jika musuhnya terkena possession, nanti musuhnya akan saling mukul-mukul temennya sendiri. Kita di waktu itu bisa mukulin musuhnya sepuas mungkin, ya. Itu yang paling bagus untuk apa ya, skill ultimate-nya menurut saya ini bagus, ya, bagus. Nah, kalau untuk relik bang yang terbaik untuk si Nissan The Great itu apa, ya? Nissan The Great yang terbaik menurut saya ya adalah seperti apa ya, ini Elvira's Words, ya. Jadi contohnya seperti ini. Si Nissan The Great
saat memberikan kerusakan dengan skillnya. Jika darahnya musuh di atas 50%, maka diberikan kerusakan tambahan sebesar 12.600 per elemen kegelapan. Ini bisa dipakai 2 kali. Itu pasif yang pertama, ya. Elvira Swords. Kalau untuk yang pasif kedua, setelah Nisan the Great memberikan kerusakan dengan skillnya, jika yang dipukul kerusakan darahnya itu di atas 50%, maka monster musuh akan diberikan kerusakan tambahan sebesar 9.000 per elemen kegelapan. Dan juga yang paling penting, musuhnya akan diberikan tortur tambahan berupa repetanse, ya. Bagus sekali repetanse itu. Nah, untuk yang pertama namanya Elvira Swords, yang kedua namanya adalah Torvak Mas, ya. Jadi ini berfungsi sebagai, jika salah satu Nisan the Great staminanya ada yang di bawah 50%, maka Nisan the Great memberikan pengisian ulang stamina sebesar 54. Ini bisa dipakai 2 kali, ya. Pokoknya yang staminanya 50%, di bawahnya itu dikasih pengisian ulang sebesar 54. Bisa dipakai 2 kali, seperti itu. Nah, kalau untuk pasif kedua, saat Nisan the Great memberikan kerusakan ke musuh, jika darah musuhnya di atas 50%, memberikan kerusakan tambahan sebesar 9.000 berelemen petir. Setelah itu yang paling penting, musuhnya akan diberikan tortur tambahan berupa curse, ya. Curse. Nah, ini bagus sekali, bisa dikombo dengan ya, skill-skillnya. Nah, kalau untuk relik yang ini adalah talent buat kalian yang paling bagus tanya itu, yang mungkin bisa dipakai Atom Cross ataupun yang asli talent dari Nisan the Great tadi yang saya bahas di awal game, ya. Nah, untuk skill-skillnya ini langsung aja kita bahas ke ke Dengwons, ya. Kita bahas dulu untuk Rune. Nah, ini tak sarankan karena dia eranya lumayan lama juga. Dipasang Rune level 7, 8, 9, 10 itu sudah worth it, ya. Level 7 pun sudah worth it, ya. Rune-nya seperti apa, Bang? Nah, seperti ini, ya. Kecepatannya 1, terus 2 penambahan kerusakan seperti ini. 2. Jadi merahnya 2, kuningnya 1. Dia menambahkan kerusakan tambahan dan juga kecepatan. Bang, kalau mau tak mutate, mau tak pakai jangka lama di Cavern of Assassin, tak mutatenya pakai apa? Kalau mau dimutate pakainya seperti ini. Ini 1 kan, kalau nggak dimutate seperti ini. Kalau dimutate pakainya seperti ini. Dia menambahkan ketebalan darah dan juga sama. Ini 2 biji kalau nggak dimutate, kalau dimutate pakainya ini, penambahan darah juga. Biar apa? Biar darahnya Nisan the Great itu awet karena dia attacker. Jadi biar biar nggak cepat mati, ya, karena attacker itu darahnya kalian tahu sendiri tipis sekali, ya. Kita langsung coba untuk gameplaynya si Nisan the Great ini apakah bagus, ya. Kita coba di sini mungkin. Nah, sandingin sama Ancestor sangat jauh, ya, nanti. Sangat jauh kalau kalian mana Nisan the Great saya. Nah, ini, ya. Nah, ini saya recharge agar sampai ke giliran Nisan the Great. Nah, tadi untuk trade yang ketiga, dia memberikan elemen lemah biar musuhnya lemah terhadap elemennya Nisan the Great. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau dapat giliran yang pertama, Nisan the Great langsung menyebarkan elemen kelemahan ke musuh. Lihat ini nanti, ya. Nah, ini. Nah, ini kalau nyampe. Nah, ini. Nah, Magic Weakness. Magic Weakness kan. Jadi semua monster musuh akan lemah terhadap elemen magic. Nanti keterangannya strong semua. Seperti ini. Nah, strong, ya. Jadi itu memang strong karena kerusakannya dikalikan 2,5. Semua elemen magic yang akan diberikan ke musuh itu tulisannya akan menjadi strong, ya. Bagus sekali, saya sangat suka. Kalau mau kalian pakai di Cavern setiap hari pun masih boleh saja ini, ya. Hanya saja ada attacker yang lebih bagus, namanya adalah Serpente untuk era Blossom karena dia punya Pierce, ya. Great Supremacy, stamina 48, kodenya 3. Ini skill 1 memberikan kerusakan heavy, ya. Itu berarti urutan kerusakan ketiga, yaitu sedang, berelemen magic untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan elemen kegelapan dan magic kelemahan. Jadi kelemahannya
elemen dark weakness dan juga magic weakness, dimana semua musuhnya nanti akan lemah terhadap dua elemen itu, yaitu kegelapan dan juga elemen magic ya. Jadi bukan yang mukul Nissan the Great pun rekan tim kita bisa memberikan kerusakan lebih besar lagi kalau elemennya kegelapan dan juga magic ya. Ini intinya semua musuh nanti akan lemah terhadap elemen ini, kegelapan dan juga magic. Kerusakannya akan dikali 2,5 kalau ada yang mukul musuhnya pakai elemen itu. Nah, itu kegunaannya skill 1. Bagus sekali. Kalau kalian combo dengan relik yang tak sarankan, satu kali pukul dengan skill 1 itu bisa memberikan efek 4 negatif. Yang pertama adalah dark weakness dan magic weakness, ini dari skill. Nah, yang kedua dari mana? Dari relik, yaitu reliknya adalah repetance dan juga curse. Ya, itu sakit sekali ya. Sekali pukul bisa memandikan tortur ya. Bagus sekali. Apalagi di awal sudah bisa memberikan efek magic weakness. Mantap, itu combo-combo yang sangat mandi itu. Skill kedua, dia memberikan kerusakan moderate urutan kedua berelemen magic untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek curse ya, kayak gitu. Jadi ini bagus juga, sama dengan relik ya, curse. Hanya saja ini bisa meleset jika musuhnya punya trait seperti ini, hardened ya, yang memiliki peluang. Nah, itu bisa meleset. Hanya saja kalau relik itu nggak mungkin meleset ya. Yang penting udah sesuai syarat memberikan kerusakan dan darahnya musuh itu di atas 50%. Itu doang. Nah, ini staminanya berapa? Stamina 42, goldnya 2. Skill ketiga, dia memberikan efek True Vision untuk dirinya sendiri dan juga kebal tortur untuk dirinya sendiri. Dimana True Vision ini dia memberikan kepercayaan diri atau akurasi sebesar 200%, yaitu penglihatannya itu di lebih jelas 200%, 2 kali lipat ya. Ataupun kepercayaan dirinya itu meningkat 2 kali lipat ya, akurasinya itu meningkat. Jadi semisal dia nembak musuh itu sudah pasti nggak meleset, nggak mungkin miss ya. Itu fungsinya True Vision. Dan juga True Vision ini memiliki fungsi lain seperti kalau diberikan efek blind ataupun minor blind, daze, sunburn, sunstorm, pokoknya yang menurunkan akurasi ya, itu nggak berpengaruh untuk penurunan akurasinya, karena memang dia didobelkan ya, jadi bagus kalau True Vision. Nah, kalau kebal tortur ini yang sangat-sangat bagus lagi ya. Kalau sebelumnya si Nissan the Great ini terkena tortur banyak, jadi bisa hilang atau bisa bersih-bersih tortur, dia akan bisa kebal dari tortur kalau pakai skill ketiga ya. Jadi kalau sebelumnya sudah kena tortur banyak terus masih hidup, dikasih skill ketiga ini torturnya jadi hilang ya. Ataupun memang sebelumnya dia sebelum terkena tortur sudah pakai skill ini, dia langsung kebal tortur. Itu bagus sekali ya. Ini selama 3 giliran. Kalau belum tahu tortur itu apa ya, seperti burn, ignite, poison, bleeding, nightmare, sunstorm, sunburn, electrified, curse, repetance, dan lain-lain ya. Jadi bagus. Kalau kebal tortur itu memang salah satu trait terbaik untuk sampai sekarang ya. Kalau kalian tanya, Bang, trait terbaik untuk era sekarang itu apa? Ada 4 trait terbaik, yaitu Megaton untuk tanker, ada juga Evades itu untuk semua role ya, entah attacker, support ataupun tanker. Nah, kalau untuk skill trait ketiga itu ada Pierce, itu sangat bagus untuk attacker ya. Dan juga apalagi ya, kebal tortur itu untuk semua role juga ya, itu paling mantap. Jadi empat trait itu yang sekarang masih overpower sekali. Skill keempat, dia memberikan kerusakan bertipe moderate, yaitu urutan kedua, berelemen kegelapan untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan nightmare ya. Nightmare seperti yang ada di mana, di apa tadi saya bilang, di ultimate ya. Nah, fungsinya sama. Nah, hanya satu yang berelemen kegelapan, jadi yang lainnya akan sakit-sakit sekali. Untuk desainnya bagus. Kalau untuk animasinya kita lihat ya, harusnya sakit sekali. Nah, cuma gitu doang pedangnya gitu ya. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, dan terima kasih juga yang sudah menjadi channel member di sini. Jangan lupa kalau saya lagi live silahkan join buat nyari member ataupun kita
bahas-bahas tentang game di sana ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia. Assalamualaikum.